Nauzubillah, summa nauzubillah, 10 bulan masa sampai nggak ketahuan itu gimana ceritanya sih, astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Kalau kita bicara masalah pernikahan, ibadah yang paling panjang, udahlah ya harus benar-benar diperiksa luar dan dalam ini. Aduh, ini buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan sampai ketipu ya kalau cari jodoh ya, hati-hati ya, kayak tayangan barusan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih, biar jamaah juga yang di rumah bisa mendapatkan ilmu seperti kita yang ada di studio. Kita akan membahas tentang tema, jangan ada dusta di antara kita. Ada itu tuh Beruri, Peso 5. Iya? Beruri Marantika. Oke, kita lanjut aja, kita bahas satu persatu. Jangan nanti udah lupa pasti nadanya saya tahu, ingat dulu baru ingat baru. Oke, kita bahas satu persatu, bicara masalah tentang langkah awal yang harus seperti apa yang kita lakukan nih. Ketika ya seorang laki-laki ataupun perempuan ini udah punya niat untuk menikah nih. Kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama nih, dari Habib Nabil Al-Musawwa. Guru kita Habib Nabil, tafadhol Habib. Silahkan penjelasannya. Baik, makasih Mas Fadli. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa, Islam itu indah ya dimanapun berada pagi hari ini. Tadi kita melihat di dalam tayangan ya kaitan dengan orang yang sudah sekian bulan, ya 10 bulan ya Mas Fadli. 10 bulan itu Habib. Ternyata sesama perempuan. Jadi saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, hendaklah kita sebagai muslim dan muslimah betul-betul meyakini bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu adalah buruk. Dan apa yang diperintah dan dibiarkan itu adalah baik. Salah satu contoh misalnya LGBT yang tadi nampak begitu ya. Kita tidak menghakimi orang yang memiliki itu, tapi perbuatan itu enggak boleh kita benarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dikatakan ketika membicarakan tentang hukum, kata Allah bicara tentang Sayyidina Muhammad SAW, yuhillu alaikumut tayyibat, yuhillu alaihimut tayyibat, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi tugas Rasul itu menghalalkan yang baik dan juga melarang, mengharamkan yang buruk, gitu ya bagi kalian. Jadi kalau sudah sama Allah dan Rasul dilarang tuh jangan kita ikuti, jangan kita kemudian bela, gitu ya. Nah, salah satu contoh yang tadi ya ada misalnya salah satu kasus dibilang ya apa namanya, jangan suka begitulah, biarkan aja mereka, dasar munafik gitu ya. Nah padahal yang munafik itu justru yang melakukan begitu. Salah satu contoh ketika misalnya ditanya, kalau misalnya Anda anaknya sudah pemuda atau pemudi menikah dengan sesama jenis, kira-kira Anda terima apa enggak gitu ya. Wah enggak mau, nah kalau begitu Anda munafik ya, harusnya orang lain juga enggak mau anaknya jadi LGBT dan seterusnya. Nah jadi itu yang pertama, jadi kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat, ketika kita dalam jual beli, misalnya salah satu contoh dalam Islam itu harus jelas semua hal. Dalam jual beli ada yang disebutnya jual beli gharar, ya. Gharar artinya adalah sesuatu yang majhul, ya, al-aqaib. Jadi sesuatu yang apa namanya dampaknya tuh nggak diketahui, itu dilarang, haram hukumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian itu apa namanya ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan ya dari sesama kalian, saudara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, oleh sebab itu dalam fikih itu disebut apa namanya gharar itu adalah sesuatu yang dampaknya enggak ini. Maka jangan kita hanya mengandalkan profil aplikasi. Profil misalnya apa namanya medsos kalau kita mau nikah, betul-betul kita perhatikan, kita tanya, kita cek, ya. Oh kalau misalnya dia lawan jenis ya melalui saudara kita yang sesama dengan dia untuk ngecek dan sebagainya supaya tidak terjadi seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya di dalam Islam itu diajarkan ta'aruf. Apa ta'aruf? Asal katanya dari arafa ya'rifu. Artinya apa? Tahu, paham, kenal gitu ya. Maka sampai kata Allah, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kamu dijadikan laki-laki perempuan, syu'uban wa qabaila, jadi suku-suku bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ya supaya kalian saling mengenal. Saling mengenal itu adalah kita mengetahui sifatnya, mengetahui keadaannya, jangan beli kucing dalam
karung ya Ustadz Maulana. Nah dengan itu semua maka insya Allah pernikahan kita itu akan barokah. Ya, jadi sekali lagi kenali, jangan kemudian melanggar syariat Allah, kemudian jangan mengandalkan hanya dari profil aplikasi atau media sosial. Masya Allah. Ustadz. Jadi kalau misalnya Habib tadi bilang jangan beli kucing dalam karung, tapi kalau ini kejadiannya tadi beli karung dalam kucing kayaknya. Kebalik ini. Ya karena saya baca artikelnya juga itu sebenarnya mereka itu dibohongi. Betul. Kemudian diketemunya di sosial media. Iya, tadi makanya dijelaskan sama Habib ya, namanya sosial media ini kan cuma alat bantu ya kan. Tapi kan kalau misalnya hal yang kayak gitu sebenarnya ya kita harus belajar lah. Belajar namanya kita harus bisa mengenali yang mana yang perempuan, yang mana yang laki-laki. Dari wajahnya tuh udah kelihatan sebenarnya garisnya ya kalau kita Sebenarnya perbedaannya itu pundaknya. Kalau Iya. laki-laki kan lebar. lebar, Perempuan yang bawanya lebar. pinggang yang lebar. Tapi